Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan adik-adik yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Yang ingin memimpin doa silahkan. Oke, silahkan. Baik, sehingga mulai kegiatan kita pada sore hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga kakak berharap dengan dibanyakannya doa tadi, kegiatan kita bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Nah, apakah adik-adik yang berada di sini sudah mengetahui kegiatan apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Belum kakak. Oke, nah kegiatan kita kali ini itu namanya bimbingan kelompok atau bisa disingkat dengan BKP. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang mana memanfaatkan sebuah dinamika kelompok yang beranggotakan 5-15 orang. Yang bertujuan agar nantinya kita mendapatkan sebuah informasi atau pemahaman baru terkait topik yang akan kita bahas. Nah, caranya tentu seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu duduk secara melingkar, yang mana bertujuan agar nantinya ada salah satu dari adik-adik semua yang mengemukakan pendapat. Nah, bisa dilihat langsung oleh teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian apabila adik-adik ingin mengemukakan pendapat, silahkan nanti mengacungkan tangan terlebih dahulu. Apabila kakak sudah mempersilahkan, barulah adik-adik bisa mengemukakan pendapatnya. Dalam bimbingan kelompok ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kakak ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik, apakah adik-adik di sini mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan sukarela atau ada unsur keterpaksaan? Sukarela. Oke, alhamdulillah jika sukarela. Nah, yang kedua yaitu di dalam bimbingan kelompok ini kakak juga mengharapkan keterbukaan dari adik-adik. Jadi nanti ada terkait topik yang kita bahas, jika memang ada yang ingin disampaikan tentang hal yang bersifat pribadi atau tentang privasi kita, nah silakan sampaikan saja, tidak usah sungkan-sungkan. Jadi adik-adik bisa menyampaikan secara leluasa saja. Karena di poin terakhir kita juga memakai azas kerahasiaan, yang mana di dalam bimbingan kelompok ini setiap apa yang kita sampaikan itu terkait pribadi, privasi atau tentang keluarga kita, teman dekat, itu bakal tidak akan tersebarluaskan. Karena apapun yang kita bahas di sini itu cukup habis di sini saja, jangan sampai tersebarluaskan pada siapapun. Apakah adik-adik sudah paham? Paham. Nah, sebelumnya kita tentu belum saling mengenal. Alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari kakak, perkenalkan nama kakak Sarah Octavia, biasa dipanggil Sarah. Nah, selanjutnya silakan adik-adik memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kanan kakak. Perkenalkan, nama saya Yansi Justina, bisa dipanggil Yansi. Oke. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, bisa dipanggil Uut. Oke, kakak rasa kalau sekedar perkenalan seperti tadi kita belum saling mengenal nama satu sama lain. Nah, kakak ingin di sini kita melakukan permainan perkenalan, itu namanya rangkai nama. Jadi kakak pengen adik-adik di sini merangkai nama dengan hewan kesukaan. Nah, kakak contohkan, misalkan Kak Sarah hewan kesukaan kucing. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh Shirley dengan menyebut nama kakak dan juga hewan kesukaan kakak. Paham? Oke. Nah, silahkan dimulai dari Shirley. Shirley, hewan kesukaan ayam. Oke. Lanjut. Shirley, ayam. Nadia, buaya. Shirley, hewan kesukaan ayam. Nadia, buaya. Ferli, kuda. Oke. Shirley, ayam. Kak Nadia, buaya. Kak Ferli, kuda.
kucing. Serli ayam, Kak Nadia buaya, Kak Ferli kuda, Kak Uut kucing, Yasi rubah. Oke, kakak ulangi. Serli hewan kesukaan ayam, Nadia hewan kesukaan buaya, Ferli hewan kesukaan kuda, Uut hewan kesukaan kucing, Yelsi hewan kesukaan rubah, dan kakak sendiri hewan kesukaan kucing. Nah, apakah adik-adik merasa sudah saling mengenal satu sama lain? Oke, jika sudah, nah di sini kakak ulangi kembali bahwa bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan sebuah dinamika kelompok dan beranggotakan 5-15 orang. Yang mana bertujuan agar kita yang mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan sebuah informasi atau pemahaman baru terkait topik yang akan kita bahas nantinya. Boleh. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini itu adik-adik berperan sebagai anggota kelompok, sedangkan kakak berperan sebagai pemimpin kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik. Yang pertama yaitu topik bebas dan yang kedua ada topik tugas. Yang pertama itu topik bebas. Jadi topik bebas ini topik yang berasal dari anggota kelompok, dari adik-adik semua, yang mana nantinya kakak atau kita semua akan berdiskusi topik apa yang seharusnya akan kita bahas untuk kali ini dalam kegiatan kita. Nah, jadi nanti kita akan menentukan topik yang mana yang pantas untuk dibahas dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya yaitu topik tugas. Topik tugas yaitu topik yang berasal dari kakak sendiri sebagai pemimpin kelompok. Nah, untuk kegiatan kali ini itu kita memakai topik tugas, topik yang berasal dari kakak sendiri sebagai pemimpin kelompok. Nah, untuk topik yang akan kita bahas kali ini itu tentang hidup bersyukur. Kenapa kakak memilih tentang hidup bersyukur? Karena kita lihat banyak di kalangan masyarakat atau kalangan remaja masih kayak rasa syukurnya itu masih minim sekali. Nah, jadi itulah alasan kakak mengambil topik tentang hidup bersyukur. Nah, di sini kakak ingin bertanya kepada adik-adik apa yang adik-adik ketahui tentang hidup bersyukur. Oke? Hidup bersyukur itu kita harus bersyukur apa aja yang kita dapatkan hari itu dan kita tidak boleh selalu mengeluh. Oke, Ferli. Oke, menurut saya hidup bersyukur itu adalah melihat yang pertama dengan melihat orang yang jauh kita. Jadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, kita harus selalu berterima kasih, terutama kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian kita tuh jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Oke, ada lagi? Oke. Bersyukur itu merasa cukup. Oke. Nah, jadi apa yang adik-adik sampaikan tadi itu benar. Jadi hidup bersyukur itu kayak rasa ucapan terima kasih atas segala nikmat, anugerah, karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu sesuatu hal yang besar atau sesuatu hal yang kecil. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya, kenapa sih rasa syukur itu sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari kita? Silakan kakak ingin meminta pendapat Serli terlebih dahulu. Kurang bahagia. Oke, lanjut. Karena kak dari bersyukur akan mendapatkan kekuatan dan rasa bahagia yang dalam. Oke, lanjut. Kalau kita bersyukur, kita terhindar dari rasa-rasa insecure, rendah diri, dan juga rasa stres. Oke, ya sih. Kalau kita bersyukur, maka kalau ada yang kurang kita tetap bahagia. Lanjut yuk. Kalau kita bersyukur kalau bersyukur tuh kita tidak akan selalu melihat orang lain,
kita tidak akan stres dengan keadaan kita. Oke, apa yang adik-adik sampaikan itu benar, ternyata rasa syukur itu sangat penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti bisa meningkatkan kebahagiaan, mengurangi rasa stres, terus meningkatkan relasi sosial, dan masih banyak lagi tentunya kan. Nah, selanjutnya bagaimana cara adik-adik ini menerapkan rasa syukur itu di kehidupan sehari-hari? Silakan Yelsi. Selalu melihat orang di bawah kita. Oke. Selalu mensyukuri apa yang kita dapat. Lanjut. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Lanjut. Ya. Lanjut Siti. Selalu merasa cukup. Oke, banyak sekali kan cara yang perlu kita ketahui bagaimana kita tuh mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita, kayak menerima apa kekurangan kita, terus menerima apa yang diberikan kepada kita, baik itu dari sesuatu hal yang besar atau yang kecil. Nah, yang terakhir itu apabila kita tidak bersyukur, pasti ada dampak tertentu yang terjadi sama diri kita kan. Nah, kakak ingin bertanya, apa sih dampak itu apabila kita tidak bersyukur? Silakan dari Sherly. Menghilangkan iri hati. Oke. Dampak apabila kita tidak bersyukur. Kita akan selalu melihat orang lain itu dengan perasaan yang susah melihat orang lain. Oke. Mungkin sering mengeluh apapun, misalkan walaupun kita sudah dapat banyak hal tapi kita tetap mengeluh karena tidak bersyukur. Lanjut Uut. Tidak merasa cukup dengan apa yang kita punya. Bisa terjadi stres dan Oke, apa yang adik-adik sampaikan itu sangat betul sekali. Jadi dampak apabila kita tidak bersyukur, maka kita akan menjadi iri hati. Iri hati itu seperti ada tetangga yang membeli TV baru, nah kita yang panas, merasa tidak puas atas apa yang kita dapatkan. Nah, nampaknya adik-adik di sini sudah merasa bosan atau lelah. Di sini kakak ingin mengadakan sebuah ice breaking terlebih dahulu agar kita bisa melanjutkan kegiatan kita ke selanjutnya. Nah, jadi ice breaking kita itu tepuk siang malam. Nah, adik-adik di sini melakukannya mau berdiri atau duduk? Duduk. Oke. Nah, jadi tepuk siang malam ini ketika kakak bilang siang, silahkan tepuk 1. Kalau malam, silahkan tepuk 2. Bisa? Silakan. Oke, kita mulai. Tepuk siang, malam, siang, siang, malam, 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 siang, malam, malam, siang, siang, malam, 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 siang. Oke, tampaknya sudah konsentrasi lagi kan? Nah, jadi apakah adik-adik sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita? Sudah. Oke, dari pembahasan kita tadi ada pengertian, ada kenapa pentingnya hidup bersyukur itu, bagaimana caranya, apa dampaknya apabila kita tidak bersyukur. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan acungkan tangannya. Kak, oke, Uut. Kesimpulannya, kita harus selalu bersyukur dengan bagaimanapun keadaan kita. Jangan selalu melihat ke atas, Kak, karena tidak sesuai dengan kehidupan kita. Oke, lanjut Yelsi. sama Kak. Oke, Ferly. Hidup bersyukur itu selalu merasa cukup dan selalu berterima kasih atas apapun yang kita dapatkan dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Lanjut Nadia. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang adik-adik sampaikan itu benar sekali. Jadi di sini kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apa komitmen adik-adik setelah melakukan kegiatan ini, atau rencana adik-adik ke depannya setelah kita membahas materi ini tentang topik hidup bersyukur ini.
Kakak meminta dari masing-masing adik-adik. Oke, dimulai dari Yelsi, silakan. Mungkin saya akan lebih bersyukur. Mungkin saya tidak akan selalu melihat orang yang mempunyai lebih dari saya. Lanjut. Tidak membandingkan diri dengan orang lain dan tidak mengeluh. Nadia. Seperti apapun yang punya. Shirley. Mungkin saya akan selalu bersyukur kepada Allah. Oke. Nah, apapun yang adik-adik sampaikan tadi, kakak percaya dan yakin adik-adik bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Nah, apa hasil yang telah adik-adik peroleh dari pembahasan kita tadi? Senang Kak, karena kita dapat mengevaluasi diri Kak. Oke, lanjut Yelsi. Senang Kak, dari yang kakak kasih beritahukan kepada kami tadi, saya bisa menghindari dampak tidak bersyukur. Oke. Shirley. Lanjut Nadia. Kak, jadi saya dapat diri lagi Kak. Lanjut. Lebih mengetahui lagi dan lebih mengevaluasi diri bahwasanya ternyata kadang kita sering tidak bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Jadi dengan pembahasan tadi kita kembali sadar gitu bahwa ternyata kita masih kurang bersyukur. Oke, nah setelah adik-adik menyampaikan hasil yang telah adik-adik peroleh, kakak ingin meminta kesan dan pesan yang telah adik-adik dapatkan setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dari masing-masing adik-adik. Silakan dimulai dari Shirley. Pesan, mudah-mudahan ada materi yang lebih bagus. Kesan senang. Kesannya saya senang, karena mungkin bisa lakukan backup selanjutnya. Kesannya menyenangkan. Kalau untuk pesannya semoga kedepannya kita lebih aktif lagi. Lanjut. Kesannya menyenangkan Kak. Kesannya ada materi baru lagi. Yelsi. Kesannya senang Kak, ada kesannya lebih baik. Oke, terima kasih atas kesan dan pesan yang telah adik-adik sampaikan. Nah, tentu kita membutuhkan kegiatan lanjutan. Kapan waktu yang tepat dan di mana tempatnya untuk pelaksanaan kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan ini? Minggu depan Kak. Bisa, boleh. Kalau menurut Shirley? Shirley? Minggu depan. Minggu depan Kak. Tempatnya? Sini Di juga. sini Kak. Ya, jadi kita sepakati bahwa kegiatan bimbingan kelompok kita akan kita lanjutkan minggu depan di waktu yang sama, tempat yang sama, tentu dengan topik yang berbeda. Nah, terima kasih banyak atas partisipasi dan kontribusi dari adik-adik yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini. Jadi karena di awal kita mengucapkan doa, langkah baiknya kita juga menutup dengan membacakan doa. Yang ingin memimpin doa, kakak persilahkan. Silakan Uut. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak sebagai pemimpin kelompok terlebih terkurang kakak mohon maaf. Kakak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.